dalam lagu, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semakin rajin untuk bernyanyi. Amin. Dan kalau kita lihat kehadiran daripada ibu-ibu dibanding dengan bapak-bapak, ya, 2 kali lipat, ya, bapak-bapak. Jadi biarlah senantiasa Roh Kudus bersama dengan kita, Amin. agar kita senantiasa rajin. Perbaktian itu tidak ada bedanya, ya, sama. Baik di Rabu malam, baik di Vesper, baik di hari Sabat, sama-sama memuji Tuhan. Hanya kelebihannya di Rabu malam kita khusus untuk apa? Malam doa. Tuhan dong. Malam doa. Permintaan doa. Jadi ngasa tonga hari-hari di masa mingguan nau kita dalani. Sampai di dia mah hasilnya, sampai di dia mah penderitani, sampai di dia mah kesuksesan nih. Bono sukses tapi di rumah di malamon asal 3 hari lagi ke depan, 3 hari ke depan lebih sukses. Kalau kurang 3 hari yang lewat, kita doakan malam ini supaya berubah lebih baik untuk 3 hari ke depan. Baik saudara-saudari, pelajaran kita di Rabu malam yang lewat mengenai apa itu? Menabur. Menabur benih. Ada berapa perumpamaan itu? 3, 4. Menabur di Jalan. menabur di batu, menabur di menabur di Tanah yang baik. tanah yang subur. Ya. Sekarang di pasal yang ketiga berjudul bertumbuh oleh kuasa Allah. Ya. Jadi seminggu lewat madisabur buni isiru hitanahnya mamereng tumbuh-tumbuhan natasuan tapi cuk terus maka mertabah di bona isiru ya mamereng sangana tapi kumpulani puk terus keluar bunga ada bunga mamereng Ada proses. marang na tabereng mertabah di bona sa keluar pucuk desa. Ada yang pernah melihat? Tidak ada, ya. Dikatakan perumpamaan tentang seorang penabur menimbulkan banyak pertanyaan. Beberapa orang pendengar menafsirkan perumpamaan itu bahwa Kristus tidak akan mendirikan sebuah kerajaan dunia dan banyak orang yang bingung dan ingin tahu. Marilah melihat kebingungan mereka, Yesus menggunakan gambaran lain. Tetap berusaha untuk mengalihkan pikiran mereka dari harapan mengenai sebuah kerajaan dunia kepada pekerjaan rahmat Allah dalam jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang petani yang segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba, ya. Kalau kita lihat petani setelah mereka mencangkul, ya, mempersiapkan lahan, mereka menabur apa? Menabur benih, ya, menabur benihnya. Setelah petani ini menabur, ya, apakah usaha yang mereka berbuat supaya bibit ini dapat tumbuh? Dirawat. Perawatan, ya, dikasih air, dikasih pupuk. Tapi untuk bertumbuh besar, apakah ada kuasa
dari si penabur? Tidak ada. Ya, bibit itu berubah menjadi mengeluarkan tunas. Itu adalah kuasa siapa? Kuasa Allah. Tidak ada kuasa daripada siapa? Penabur. Ya, untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan pucuk dari apa? Dari biji. Ya, hanya bagi petani dia mengharap bahwa bibit ini akan apa? Akan tumbuh, akan bertunas. Ya, itu pengharapan. Tapi mengenai kuasa, seorang petani tidak berkuasa untuk apa? Menumbuhkan benih. Hanya kuasa daripada siapa? Hanya kuasa daripada Tuhan. Dialah yang pada hari besar yang terakhir itu akan menyabit tuaian bumi ini. Tetapi penabur benih itu melukiskan orang-orang yang bekerja selaku pengganti Kristus. Benih itu dikatakan mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Dan hal itu tentu tidak demikian jika itu adalah Putra Allah. Kristus tidak tidur menantikan hasilnya, tetapi menjaganya siang dan malam. Dia bukan tidak tahu bagaimana benih itu tumbuh, ya. Jadi si petani tidak apa? Tidak mengetahui atau tidak pernah melihat satu apa? Satu senti saja atau setengah senti saja dapat bibit itu apa? Bertambah besar. Tidak melihatnya. Hanya apa? Hanya Allah satu-satunya yang apa? Yang setia menjaga benih itu untuk apa? Untuk dapat bertumbuh, ya. Perumpamaan dari hal benih ini menunjukkan bahwa Allah sedang bekerja dalam alam. Di dalam benih itu sendiri terdapat suatu prinsip yang bertunas, suatu prinsip yang ditanamkan Allah sendiri. Namun jika tinggal bagi diri sendiri saja, benih itu tidak akan apa? Tidak akan mempunyai kekuatan untuk bertunas. Manusia mempunyai peranan dalam meningkatkan pertumbuhan gandum itu. Ia harus menyiapkan dan memupuk tanah serta menanam benih. Ia harus membajak ladang, tetapi ada suatu titik di mana dia tidak berdaya sama sekali. Tidak ada kekuatan atau hikmat manusia dapat mengeluarkan dari benih itu sebuah tanaman yang hidup. Meskipun manusia berusaha sekuat tenaga sampai batas kemampuannya, ia tetap harus bergantung kepada oknum yang telah menghubungkan penaburan dan penuaian dengan ikatan-ikatan yang ajaib dari kemahakuasaannya sendiri. Ya, jadi kita tidak mempunyai apa? Kita tidak mempunyai kuasa untuk menghasilkan apa? Menghasilkan benih itu dapat bertumbuh dan benih itu dapat apa? Menghasilkan buah sampai apa? Sampai saat panen raya, ya. Itu hanya adalah apa? Adalah hanya kuasa Tuhanlah yang apa? Yang memberikan pertumbuhan kepada apa? Kepada benih tersebut, ya. Di dalam berita itu terdapatlah kehidupan. Juga ada kuasa dalam tanah. Tetapi kecuali kuasa ilahi bekerja siang dan malam, benih itu tidak akan bertunas. Hujan harus diturunkan ke ladang-ladang yang kering. Matahari harus memberikan panas. Listrik harus diteruskan ke benih yang ditanamkan itu. Kehidupan yang telah ditanamkan kali dia saja yang dapat menumbuhkannya. Setiap benih tumbuh, setiap tanaman berkembang melalui kuasa ilahi, ya. Dikatakan sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menaburkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Sama seperti di alam, demikian pula lah dalam penaburan rohani. Guru kebenaran harus berusaha untuk mempersiapkan tanah hati itu. Dia harus menaburkan benih, tetapi kuasa satu-satunya yang dapat menghasilkan kehidupan berasal dari Allah. Inilah contoh, ya. Menabur ini adalah salah satu contoh yang dibuat oleh siapa? Yang dibuat oleh perumpamaan daripada Yesus, ya.
Tapi pada intinya adalah bahwa kita menabur apa? Menabur firman Tuhan, ya. Kalau kita mendengarkan khotbah hari Sabat yang lalu dari saudara Simbolon, apa kesaksiannya? KKR. Saya masuk menjadi pen adalah oleh karena apa? KKR. Ada dulu KKR di mana? Limbo. Di Limbo, ya. Kalau orang mengatakan tidak berhasil, katanya kan, tapi tidak tahu orang bahwa orang-orang yang menerima apa? Menerima kebenaran itu sudah apa? Sudah bertobat di mana? Di tempat yang lain, ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita mengadakan KKR seolah-olah mubazir, ya, mubazir, seolah-olah menghabiskan apa? Menghabiskan uang. Kadang-kala kita mengatakan, untuk apa dibuat apa? Dibuat KKR, habis uang beratus-ratus juta, ya. Padahal satu orang pun tidak ada yang apa? Satu orang pun tidak ada yang dibaptis, ya. Bertobat. Jadi seolah-olah kita mengadakan KKR hanya untuk apa? Mengejar apa? Mengejar baptisan. Tapi dikatakan melalui perumpamaan ini kita dikatakan hanya apa? Perlu untuk menabur. Kalau kuasa untuk apa? Kalau kuasa untuk menyembuhkan benih itu tidak ada kuasa bagi siapa? Tidak ada kuasa bagi penabur. Hanya Allah lah yang apa? Memberikan kuasa, ya, bahwa apa yang ditabur itu dapat apa? Dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan apa? Menghasilkan buah, ya. Kalau kita dengarkan hari Sabat yang lewat, ada berapa orang dikatakan? Hampir dikatakan berapa? 100. Hampir 100 orang yang dia apa? Yang dia tarik masuk ke mana? Di dalam kebenaran, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagi kita bahwa kita tidak mengukur, ya, mengukur materi, mengukur waktu, ya, dan mengukur kemampuan kita untuk apa? Untuk menabur firman Tuhan, ya. Karena kuasa untuk apa? Pertobatan bukan berada di mana? Bukan berada di tangan kita. Hanya melalui roh ilahi firman itu akan hidup dan berkuasa membarui jiwa kepada kehidupan yang kekal. Itulah yang diusahakan Kristus untuk menanamkannya kepada murid-muridnya. Dia mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang dimiliki dalam diri mereka sendiri yang dapat memberikan sukses kepada pekerjaannya, selain daripada kuasa pekerjaan mujizat Allah yang memberikan kekuatan kepada firman, ya. Jadi banyak mujizat, ya, yang dibuat Tuhan, ya, bagi orang-orang yang pernah mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Apalagi kesaksian adik-adiknya dari Yakub hari Sabat itu. Apa kesaksiannya? Di mana itu? Acara PP. Apa kesaksiannya? Apa dia katakan? Ada yang mengingat? Dia melempari KKR. Dia melempari apa? KKR. KKR itu dia di Limbo. Ya, dia melempar. Sampai 2 kali. Tapi akhirnya dia apa? Tertangkap. Akhirnya dia masuk menjadi apa? Menjadi absen. Jadi kita tidak tahu bagaimana Allah itu bekerja di dalam apa? Diri Di seseorang. dalam hati orang yang sudah pernah apa? Mendengarkan kebenaran itu. Jadi itulah makanya kita diutus kemana? Pergilah kemana? Jadikanlah Pergilah ke seluruh apa? Dunia, ya. Kabarkan apa? Injil, Injil ya. keselamatan. Itu tugas kita. Perintahku. Pekerjaan seorang penabur adalah pekerjaan iman. Rahasia bertunas dan bertumbuhnya benih itu tak dapat dipahaminya. Tetapi ia menaruh keyakinan kepada kuasa Allah yang menyebabkan tanaman itu bertumbuh, ya. Jadi kita sebenarnya mengalihkan kebenaran itu kepada orang, ya, harus ada iman bagi kita, ya.
Ang urang ngarong di bagasati kita napasahaton kasih Tuhan itu halak, ya. Bisa saja tidak ada apa? Tidak ada efek daripada firman yang kita sampaikan itu. Tapi kalau kita punya iman bahwa nanti suatu saat mereka akan apa? Akan diselamatkan Tuhan, ya boleh saja mereka akan apa? Akan diselamatkan Tuhan. Sama seperti apa? Sama seperti petani. Karena petani apa? Mempunyai iman bahwa apa? Apa yang dia tabur akan apa? Menghasilkan buah, ya. Waktu menaburkan benih di dalam tanah, tampaknya dia menghambur-hamburkan gandum yang dapat memberikan makanan bagi keluarganya. Tetapi benih yang baik yang dihambur-hamburkannya itu hanya bersifat sementara saja, sebab kelak dia akan memperoleh hasil yang lebih besar, ya. Jadi itu dikatakan, kalau kita mengadakan KKR seolah-olah apa? Kita menghambur-hamburkan apa? Menghambur-hamburkan uang. Apa? 100 juta. Lebih baik diambil 2 orang, ya, disekolahkan di mana? Di Sela. Ya, terjamin dia menjadi apa? Menjadi apa? Ya, bukan seperti itu. Tetapi ada saatnya nanti apa? Kita akan mendapat apa? Mendapat hasil atau panen, ya, bagi orang-orangnya apa? Yang sudah mendengarkan. Jadi banyak kesaksian. Kalau kita tanya orang dari mana, kenapa menjadi masuk KPN? Apakah karena istri? Oh tidak, saya dulu pernah apa? KKR di apa? Di penjara. Saya pernah KKR di sana. Ya, banyak kesaksian orang. Ya, itulah artinya bahwa orang-orang yang sudah apa? Yang sudah menerima kebenaran itu senantiasa apa? Dapat menabur setiap saat, ya, menabur firman Tuhan setiap saat, sehingga menantikan apa? Menantikan tuaian, ya. Ia menaburkan benih itu dan berharap kelak akan mengumpulkan tuaian yang berlimpah ganda dan limpah. Demikianlah seharusnya hamba-hamba Tuhan bekerja, mengharapkan suatu penuaian dari benih yang ditaburkannya. Benih yang baik itu mungkin untuk suatu waktu tertentu tanpa diperhatikan terjatuh dalam hati yang dingin, suka mementingkan diri, hati duniawi, tidak ketahuan kalau ia telah berakar. Tetapi hari-hari kemudian, manakala roh Allah menghembuskannya ke dalam jiwa, benih yang tersembunyi itu bertunas dan akhirnya mengeluarkan buah bagi kemuliaan Allah. Dalam pekerjaan hidup kita, kita tidak tahu yang mana yang akan bertumbuh, yang ini atau yang itu. Ini bukanlah pertanyaan yang harus kita perbincangkan. Kita harus melaksanakan pekerjaan kita dan membiarkan hasilnya kepada Allah. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Janji Allah yang mulia berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai. Berdasarkan keyakinan terhadap janji ini, sang petani membajak dan menabur. Kita pun tidak boleh kurang yakin dalam pekerjaan menabur secara rohani. Percaya kepada janjinya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, jadi kita dianjurkan sama dengan siapa? Sama seperti seorang petani menaburkan benihnya. Demikian juga kita apa? Menaburkan firman Tuhan, ya, kepada orang-orang yang belum mengenal siapa? Mengenal kebenaran, ya. Walaupun kadang-kala apa? Sering terjadi apa? Sering terjadi masalah, ya. Sering terjadi problem, ya, di dalam memberitakan firman. Tapi dikatakan walaupun kita apa? Menabur benih pada saat kita apa? Dengan air mata, ya. Tetapi kita akan apa? Menyambut dengan apa? Dengan sukacita, ya. Inilah perumpamaan yang diberikan Tuhan, ya, kepada umat-umat Tuhan
sebagai apa? Sebagai penabur, ya. Bahwa kita senantiasa harus menabur, ya, selagi masih ada dikatakan bumi, ya. Menabur tetap ada dan juga apa? Menuai tetap ada, ya. Tanaman bertumbuh dengan jalan menerima apa yang telah disediakan Allah untuk menyokong kehidupannya. Dikirimkannya akar-akarnya ke bawah bumi. Ia menyerap air di bawah sinar matahari dari embun dan hujan. Ia menerima zat-zat memberi hidup dari udara. Begitulah umat Allah harus bertumbuh dengan cara bekerja sama dengan perwakilan ilahi. Dengan menyadari bahwa kita kurang berdaya, kita harus meningkatkan segenap kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mendapatkan kesempatan yang lebih lengkap. Sebagaimana tanaman berakar dalam tanah, demikianlah kita harus berakar dalam Kristus. Sebagaimana tanaman menerima sinar matahari, embun dan hujan, kita harus membuka hati kita kepada Roh Kudus. Pekerjaan harus dilaksanakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jika kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebagaimana matahari kebenaran, Ia akan merekah di atas kita. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kita akan berbunga seperti bunga bakung. Kita akan bertumbuh seperti gandum dan berkembang seperti pohon anggur. Oleh senantiasa bersandar kepada Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, kita akan bertumbuh dewasa seperti Dia dalam segala sesuatu yang menjadi pemimpin kita. Gandum itu tumbuh, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Tujuan si petani menabur benih itu dan memelihara terhadap tanaman yang tumbuh itu adalah untuk menghasilkan gandum. Ia menginginkan makanan buat orang yang lapar dan benih buat penuaian di masa yang akan datang. Demikianlah petani ilahi itu menantikan tuaian sebagai hasil dari pekerjaan dan pengorbanannya. Tuhan berusaha untuk menumbuhkan dirinya di dalam hati manusia dan dilakukannya ini melalui orang yang percaya kepadanya. Tujuan kehidupan umat Allah adalah supaya berbuah, menumbuhkan tabiat Kristus dalam diri umatnya, ialah agar dapat pula dipertumbuhkan dalam diri orang lain. Tanaman itu tidak bertunas, bertumbuh atau mengeluarkan buah bagi dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya, sampai berapa kali buat di sini? Sampai 5 kali. Jadi tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Umat Allah berada di dunia ini sebagai wakil Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita hanya kita saja yang apa? Yang selamat, ya. Jadi saya adalah umat Tuhan, ya. Saya adalah senantiasa mengikuti apa? Mengikuti kehendak Tuhan. Saya tidak melanggar apa? Melanggar hukum. Saya setia beribadah, ya. Tetapi apa? Tetapi untuk diri kita sendiri, ya. Tidak apa? Tidak berbuah, ya. Tidak diberikan apa? Apa yang dia ketahui itu tidak diberikannya kepada orang yang belum apa? Belum mengetahui, ya. Jadi itulah makanya kita tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai kuasa untuk apa? Menyelamatkan diri kita, ya. Bagaimana kita menasihati orang? Berarti kita turut apa? Turut menasihati diri kita sendiri. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang? Berarti juga kita turut apa? Memberikan kepada apa? Kepada diri kita sendiri, ya. Tidak akan ada pertumbuhan atau menghasilkan buah dalam kehidupan
yang berpusat pada diri sendiri. Jika engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, engkau harus melupakan dirimu sendiri dan berusaha untuk menolong orang lain. Ya, jadi naruh istilah Pranaupe sahabat dia sungguh. Jangan harapkan kita selamat di surga kalau kita tidak apa? Menyelamatkan orang. Karena itu sudah apa? Karena itu sudah anjuran daripada siapa? Kepada Tuhan, supaya kita bagaimana? Supaya kita pergi, ya, pergi ke seluruh apa? Ke seluruh dunia, ya. Jadi keselamatan kita adalah oleh karena kita menyelamatkan siapa? Menyelamatkan orang lain, ya. Engkau harus melupakan dirimu sendiri dan berusaha untuk menolong orang lain. Bicaralah tentang kasih Kristus, ceritakanlah tentang kebaikannya, lakukan setiap kewajiban yang ada. Pikul beban jiwa-jiwa di dalam hatimu, dan dengan segala usaha kuat tanganmu berusaha untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Bila engkau menerima Roh Kudus, Roh Kristus, roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Rahmat dari Roh itu akan menjadi matang di dalam tabiatmu. Imanmu akan bertambah, keyakinanmu mendalam, kasihmu dijadikan sempurna. Semakin lama engkau akan semakin memantulkan rupa Kristus dalam segala sesuatu yang suci, agung, dan elok. Ya, jadi itulah buah yang apa? Buah daripada apa? Firman yang ada di dalam apa? Di dalam diri kita. Ya, kalau kita belum menyampaikan kepada orang lain, ya, kalau kita belum memikirkan kesusahan orang lain, kalau kita tidak memikirkan kekurangan orang lain, berarti kita bagaimana? Kita belum apa? Belum bertumbuh, belum berbuah. Ya, itulah buah itu. Jadi orang selamat, kita pun apa? Kita pun selamat. Ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah ini tidak bisa rusak, tetapi akan menghasilkan tuaian yang serupa sampai kepada hidup yang kekal. Ya, jadi perbuihnya hapus siang ini, ya. Jadi kalau sarpe mago sakit daun, ya, buah roh ini marisuang nelenne deh, marisuang kalau jauh nelenne. Jadi konaro, lengkap, ya. Buah-buah roh itu harus apa? Harus keluar dari apa? Dari kehidupan kita. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyanyi, sebab musim menuai sudah tiba. Kristus sedang menunggu dengan amat rindu bagi pembuktian dirinya dalam jemaatnya. Bila tabiat Kristus diperlihatkan dengan sempurna dalam umatnya, barulah ia akan datang untuk menerima mereka sebagai miliknya. Adalah kesempatan yang istimewa bagi setiap umat Allah, bukan saja untuk menunggu, tetapi untuk melekaskan kedatangan Tuhan kita. Kita semua adalah orang yang mengaku sebagai pengikutnya, yang mengeluarkan buah kepada kemuliaannya. Betapa cepatnya seluruh dunia akan ditaburi dengan benih Injil. Dengan segera penuaian besar yang terakhir sudah sedia, dan Tuhan akan datang untuk mengumpulkan gandum yang berharga itu. Ya, jadi umat-umat pilihan, ya, orang-orang yang sudah menerima Kristus, itulah gandum apa? Gandum yang baik itu, yang akan apa? Yang akan dipanen pada saat apa? Pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita pada malam hari ini. Biarlah kita senantiasa tidak jemu-jemu untuk menyampaikan berita kebenaran Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Terima kasih. Amin. Cocok juga didiskusikan ini ya, karena bukan khotbah kan, karena pelajaran. Iya. Hadis ini bisa diskusikan begitu. Jika ada pertanyaan atau tambahan. Nah,
Karena sering kita menilai satu peninjilan itu baptisan berhasil gitu loh. Sementara cerita kemarin itu mungkin jemaat Penangsidan tidak ada yang nyangka bahwa itu hasil KKR gitu kan. Iya. Ya. Ternyata itu hasil KKR. Jadi memang kadang kita menilai aduh gagal gitu kan. Ternyata Tuhan menyembuhkan dan itu yang tidak kita lihat kan gitu ya. Jadi maunya terus kita lihat begitu bertumbuh ya, muncul daunnya, muncul bunganya begitu kan. Padahal Tuhan tumbuhkan dia secara rahasia malam-malam gitu. Tapi dia sering gitu buat kesaksian seperti yang dia saksikan tadi. Nino Malinda juga pernah aku dengar dia buat kesaksian. Jadi bagus itu. Karena kita nggak nyangka bahwa ada 100 yang dia sudah bawakan. Nah coba saya lihat keberhasilan yang seperti sia-sia. Jemaat ini berhasil membaptis jiwa dari penjara. Kayaknya ada 30-an. Tapi saya lihat di sidang itu murtad. Semua murtad yang apa itu kan? Jadi berhasil dan baptis tapi Sia-sia. seperti sia-sia. Sia-sia mungkin di sini, tapi nggak tahu mereka pindah ke mana. Di situ mereka bertumbuh dan berhasil. Ya? Karena kita nggak tahu di mana mereka sekarang semua. Mungkin sebagian ada yang sudah mati, tapi sebagian sudah ada yang menjadi pemimpin, kan? Kita nggak tahu. Nah jadi mungkin inilah rahasia tadi apa yang disampaikan apa sih rahasia pertumbuhan itu kita tidak tahu. Jadi yang perlu kita jalankan itu taburkan, ya. Tugas kita menabur, tugas menumbuhkan itu adalah apa? Tuhan ya. Di Yesaya 55 ayat 11 itu apa dikatakan? Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil. Ya. Jadi firman Tuhan yang keluar itu yang disampaikan itu tidak kembali, tidak sia-sia, tapi dia akan kembali dengan berhasil. Ini yang kita harapkan. Walaupun hasil itu tidak di depan mata kita, tapi Tuhan akan berkati bibit-bibit yang ditabur itu berhasil. Ini yang kita harapkan. Jadi ada sedikit ada marka tangki bola. Orang bilang marka. Waktu dia waktu masih muda dia di Jakarta. Pada waktu di Jakarta juga menggunakan KKR dia bertolak. Dia masuk ya. Malah dia banyak apa? Menarik jiwa anak muda pada saat itu. Sesudah tiba waktunya dia mau pulang ke sini kuat, dia mau mengadakan pernikahan apapun dia datang. Makanya tadi di gereja itu penuh dengan apa? Orang tama ya, ada tadi kan sama tama. Dia datang ke gereja kita. Pada waktu dia datang ke gereja kita, tidak ada penyambutan. Dia rasa sekali, 2 kali, sehingga dia bagaimana? Yang matahus, boleh bekerja, karena keramatan dalam penyambutan, itu dia rasa. Sehingga dia apa? Murtad.
Padahal banyak jiwa yang diselamatkan dia, tapi dirinya tidak bisa selamat. Jadi karena keramahan tamahan kita itu berkurang, sehingga dia akan bisa dia sakit hati. Ya, pada saat ini selalu dekat dia. Bertemu sekali seminggu, karena dia bawa barangkali dari Sekolah. Dan saya bilang sama dia, kamu sudah kenal kebenaran, kenapa kamu tinggalkan? Nantilah anak nanti kalau sudah kuliah nanti saya buat di mana? Di Punan, itulah perkataan dia. Ingat keselamatan rumah tangganya, ingat keselamatan anak-anak dulu. Tapi gitulah dia, sehingga dia gara-gara yang sedikit itu saja dia apa? Bagaimana? Murtad, tidak mau lagi ya. Datang di Quran itu ada dia kan, yang bertabur. Saya tanya nanti apa mau pendeta kesalahan siapa tahu kan? Itulah pelajaran kita yang di bulan itu. Dia itu ya diibaratkan seperti benih yang tumbuh di pinggir jalan. Dia selamatkan. Tapi sudah diingatkan juga kan ya podcast pelajarannya. Ya tapi memang juga kita sebagai jemaat yang lebih senior menolak tamu disambut dengan baik.